Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Tahrim dari kata harrama yuharrimu tahriman, pengharaman. Jangan haramkan apa yang dihalalkan Allah, jangan halalkan apa yang diharamkan Allah. Dalam kata lain, Allah sebagai teman. Jangan pernah berpikir Allah bisa diajak cincai, negosiasi. Allah Tuhan, penguasa tanpa masa kekuasaan. Ia yang menciptakan apa yang Ia kuasai. Ia yang mengawali, Ia yang akan mengakhiri. Maka at-tahrim dari kata hurmatun, hormati. Kita kerja di mana aja, hormati pimpinan, hormati pendiri, hormati owner, hormati orang yang lebih duluan, hormati senior. Kok tiba-tiba Allah nggak dihormati? Padahal kita nggak pernah berani-beraninya ngaku menciptakan diri sendiri. Kita nggak ada satupun berani mengatakan bumi tempat saya berpijak saya yang ciptakan, langit yang ada di atas saya yang ciptakan. Nggak mungkin. Siapapun kita, semua yang hadir di sini bukanlah orang pertama yang hadir di muka bumi ini. Begitu kita melek, sadar ada emak, ada ayah, ada kampung, ada orang sekampung, semuanya udah ada, makan ada, semua ada. Terus wajar merasa nggak butuh Allah, wajar seenaknya sama Allah, harusnya menghormati. Maka dalam surat Tahrim Allah terangkan tentang penghormatan yang bahkan ditunjukkan oleh manusia mulia, di mana ia seharusnya boleh seenaknya terhadap Tuhannya, kekasih Allah kok. Kenapa anak kadang-kadang seenaknya sama orang tua? Anak kesayangan atau mendapat sayang berlebihan, ya kan? Nabi kurang disayang apa sama Allah? Luar biasa kan disayang sama Allah. Pertanyaannya, pernah nggak Nabi seenaknya sama Allah? Allah turunkan surah At-Tahrim, nggak pernah. Nabi punya wewenang membuat hukum, sumber hukum di dalam Islam setelah Al-Quran, Allah Azza wa Jalla, ya Nabi melalui sunnahnya. Nabi berhak. Kita sholat barusan, emang bisa belajar sholat dari Quran, gimana caranya? Orang nggak ada ayat tentang mekanisme detail pelaksanaan sholat. Belajarnya dari Nabi. Tanpa Nabi kita nggak bakalan tahu bagaimana cara sholat. Emang ada detail pelaksanaan ibadah haji, belajarnya dari Nabi. Satu-satunya ibadah yang terlihat agak detail tok hanya puasa. Itu pun bagaimana proses melihat hilal pun tetap harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahimakumullah, itu kandungan surah At-Tahrim. At-Tahrim kalau kita buka mushaf itu urutannya ke 66, tapi urutan turunnya 105. Madaniyah, ya, turun di Madinah setelah Al-Hujurat
sebelum Al-Jumu'ah, urutan turun ya. Kalau letaknya di mushaf di penghujung juz 28 ya. Ya, ada beberapa tema, beberapa isu. Izinkan saya lihat di mushaf biar nggak ada yang kelewat. Bapak silakan kalau ingin menikmati kajiannya buka mushaf juga. Halaman 560. Ada berapa tema nih di surat ini? 1 2 3 4. Cuma ada 4 isu utama. Isu pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Pertanyaan yang isinya teguran. Nabi nggak perlu jawab. Boleh nggak pertanyaan yang sama diajukan ke kita? Boleh banget. Kita pasti luar biasa penghalalan terhadap haramnya atau pengharaman terhadap halalnya. Tiba-tiba kita bikin aturan itu nggak boleh, padahal Allah izinkan. Tiba-tiba kita dengan mudah mengatakan enggak masalah, padahal Allah haramkan. Maka muhasabahnya sangat individual. Cek lagi keseriusan kita tentang sesuatu. Hati-hati, terutama terhadap keluarga. Yang bapak-bapak di sini sudah berkeluarga, punya anak. Enggak jarang orang tua itu ngotot untuk sesuatu yang Allah enggak suruh, ngotot untuk sesuatu yang Allah enggak larang. Untuk hal yang Allah enggak suruh, Allah enggak larang, rileklah, biasa sajalah rahimakumullah. Tapi serius, kalau Allah suruh serius untuk melakukan. Ingatkan kepada anak-anak. Kalau Allah larang serius untuk meninggalkan. Nah, isunya di sini banyak sekali penjelasan mufassirin. Ada Qurtubi Ahkamul Quran, Ibnu Katsir, Qurtubi abad ke-8, Ibnu Katsir juga abad ke-8 atau abad ke-7. Al-Alusi abad ke-12 Hijriah. Ruhul Ma'ani nama tafsirnya. Alusi orang Baghdad, Ibnu Katsir orang Baghdad, Qurtubi orang Andalus. Mereka sepakat soal apa? Tentang apa yang tiba-tiba diharamkan oleh Nabi ini bukanlah tentang istri, tapi tentang asal. Apa tuh asal? Madu. Madu beneran deh ya Bapak, bukan madu kiasan. Madu sungguhan, minum madu. Jadi ceritanya beragam, banyak sekali ceritanya, tapi kalau kita bisa rangkum, menelusuri mana yang soheh, ya, Nabi minum madu, ya, Nabi kemudian ke Zainab, ketemu Zainab, minum madu, tapi kemudian Nabi berhubungan dengan Zainab tidak di rumahnya Zainab, tidak di tempatnya Zainab, tapi di tempat istrinya yang lain. Pulang dari sana ketahuan. Nah, istrinya yang lain itu juga perdebatan di kalangan mufassir, itu rumah siapa sebenarnya, rumah Hafsah kah atau rumah siapa? Intinya si istri yang rumahnya digunakan oleh Nabi untuk bertemu, ya, berhubungan suami istri dengan Zainab itu bukanlah rumahnya Zainab, rumah istrinya yang lain. Nah, istrinya yang lain itu mempertanyaan, Rasulullah, dirancangku dengan perempuan itu, ya. Dan Nabi sayang sekali dengan istrinya. Beliau nggak ingin mengecewakan siapapun. Dan kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuna, semoga Allah ridai semua mereka dan Allah pasti meridai mereka semuanya. Ada yang kalau kita nyebutnya hari ini bersekongkol, tapi kata bersekongkol kan konotasinya negatif sekali ya. Jadi mereka bersepakat untuk mempertanyakan kepada Nabi, seolah-olah ingin membuat Nabi tidak nyaman. Mereka bertanya, mereka berdua itu, Rasulullah, mulut anda bau sekali. Nabi jawab, kan Nabi selalu membersihkan mulut.
Setiap mau sholat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau mau sholat siwak dulu. Persis sekali Nabi. Kata Nabi, saya cuma baru minum madu. Mereka berdua sepakat mengatakan, enggak Rasulullah, mulut Anda bau sekali. Nah, sejarawan mengatakan ungkapan ini atau penilaian terhadap bau mulut dari Rasulullah SAW ini sebenarnya berangkat dari kecemburuan gitu. Ya. Dan Nabi kemudian berikrar itu, ya sudah, saya nggak akan lagi berhubungan suami istri dengan si istri saya tadi yang saya berhubungan dengannya di rumahmu itu. Jadi ada dua persepsi mufassir. Yang pertama, Nabi mengharamkan madu gara-gara biar istrinya ridho, padahal madu nggak haram. Yang kedua, mufassirin mengatakan Nabi mengharamkan istri sahnya untuk dirinya biar istrinya yang lain ridho terhadap dirinya. Ya. Nah, sebagian mufassir mengatakan ini bukan soal istri, ini soal asal. Tadi misalnya Qurtubi, Ibnu Katsir, Ruhul Ma'ani, Al-Alusi, itu mereka menyimpulkan ini soal madu bukan soal istri. Tapi mufassir yang lain berpendapat ini soal istri. Ya terserah soal apapun, boleh soal madu, boleh soal istri. Intinya begitu Nabi mengharamkan hal yang jelas-jelas halal, itu madu halal, istri sah halal, lantas Nabi sampaikan ke istrinya itu. Yang tadi apakah Hafsah atau riwayat itu nggak jelas karena banyak sekali riwayatnya. Ada yang mengatakan Nabi ngomong ke Hafsah, ada yang bilang Nabi ngomong ke Aisyah. Tapi jangan bilang yang lain ya, gitu. Jangan kasih tahu yang lain. Ternyata yang bersangkutan menyampaikan kepada yang lain. Nah, dalam sejarah baru kemudian disebutkan itu adalah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridhai keduanya. Makanya as-sarrah. Jadi si yang dapat rahasia dari Nabi, ini udah biar kamu ridho, aku nggak makan madu lagi, atau dalam riwayat lain biar kamu ridho, aku nggak akan berhubungan lagi dengan istriku yang itu. Si yang dapat rahasia Nabi itu malah menceritakan kepada istri Nabi yang lain. Dan sampai kemudian ia dalam tanda kutip diinterogasi oleh Nabi SAW. Lah kan saya bilang jangan kasih tahu orang lain. Dia bingung. Rasulullah, kok Anda tahu? Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahimakumullah mulai ayat 1 sampai ayat 5. Nah, jadi sempit hati Nabi karena kan Nabi enggak enak, Nabi sumber hukum. Ketika beliau mengharamkan sesuatu, tadinya beliau berharap itu hanya untuk meridhokan hati istrinya. Jangan sampai ini jadi hukum berlaku untuk semua orang, tiba-tiba madu jadi haram, istri sah jadi haram. Ya kan? Maka Nabi jadi enggak nyaman. Sampai berita ini ke Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ceraikan saja mereka Rasulullah. Ya. Makanya kan di sini punya intatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Ya udah, kalau nggak mau tobat, talak saja ya Rasulullah. Ya, ceraikan mereka. Pelajaran apa, Bapak-bapak? Cemburu sih boleh aja, tapi tidaklah boleh berlebihan, nggak boleh ngada-ngada. Rahimakumullah. Jadi wajar kalau istri kita di rumah cemburu, wajar, karena istri Nabi pun cemburu, itu normal. Pelajaran keduanya, hati-hati dengan wanita, iya kak? Lah itu istri Nabi loh pak. Nabi bilang jangan cerita ke yang lain, diceritakan. Istri kita lebih keren dari istri Nabi nggak? Bapak, nggak dong. Mau suaminya ustadz juga ya sama aja, namanya perempuan. Maka jangan semua rahasia diceritakan ke istri. Saya nggak tahu ini live, kalau live didengar ibu-ibu nanti ibu-ibu nyerang saya lagi. Ya nggak semuanya perlu diceritakan. Ada hal-hal nggak perlu. Bapak-bapak dapat bonus banyak, belum dapat udah cerita. Bonus belum nyampe dia udah nyebut nanti kita beli bla 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 bla. Bonus belum datang duitnya udah habis pak. Misalnya. Ya, tapi bukan berarti boleh rahasia-rahasiaan sama pasangan ya. Artinya di sini hati-hati, milih-milih topik lah, milih-milih tema. Jangan sampai gara-gara kita cerita semuanya keluarga malah retak. Tamam? Rahimakumullah. Saya nggak nyuruh Bapak paham. Khalas, isu yang kedua. Bapak buka ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga istrimu, jaga keluargamu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lagi-lagi Omar nanya, ya Rasulullah, na'rif kaifa naqi anfusana. Kami tahu bagaimana menjaga diri kami, tapi bagaimana cara menjaga istri kami, menjaga keluarga kami?
Apa pesan Nabi SAW? Pastikan mereka melakukan apa yang engkau lakukan. Artinya apa? Ayat ini instruksi untuk jadi teladan di dalam keluarga. Gak mungkin istri baik, anak baik kecuali berawal dari ayah yang baik, suami yang baik. Jadilah teladan. Nasihat terbaik adalah teladan. Jadi agar anggota keluarga kita selamat dari ancaman neraka, jadilah teladan di dalam keluarga. Dan pasti akan keren banget. Ternyata ayah berubah, ternyata ayah sholat malam, ternyata ayah pemaaf, ternyata ayah disiplin, ternyata ayah rajin ngaji, ternyata ayah nggak ngotot kalau dia salah, ternyata ayah mudah memaafkan, ternyata ayah pengertian, ternyata ayah, akhirnya sekeluarga terbawa untuk mengikuti keteladanan si ayah. Yang ketiga, rahimakumullah, ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ya. Apa korelasinya dengan dua isu di belakang? Isu yang pertama tadi menghalalkan yang haram, kan perlu taubat, berarti nggak sinkron dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Isu yang kedua, kepala keluarga yang gagal membimbing, mengarahkan keluarganya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maka perlu taubat. Nah, taubah, apa itu taubah? Taubah itu, di dalam kata taubah itu setidaknya mengandung dua makna penting, Bapak. Yang pertama, al-azmu as-sadiq, tekad jujur kuat untuk berubah. Itu baru namanya taubat. Kalau nggak ada tekad untuk berubah, maka belum taubat namanya. Yang kedua, an-nadam, penyesalan yang luar biasa. Kenapa ya saya sampai melakukan itu? Jadi harus ada tekad kuat untuk berubah, nggak kembali lagi kepada kesalahan yang terlanjur terjadi itu. Yang kedua, penyesalan yang luar biasa. Ketika ada orang, Pak, bilangnya taubat, tapi kalau mengenang maksiatnya dia senyum-senyum. Ternyata enak juga ya mabuk ya. Ya jangan begitulah, itu bukan taubat namanya. Terus apa itu nasuha? Yang sungguh-sungguh, taubat yang menasehati, taubat yang benar-benar membersihkan, taubat yang benar-benar merubah keadaan seseorang. Jadi kalau orang misalnya saya taubat dari enggak sholat, maka berarti dia sekarang terlihat selalu sholat, selalu di masjid. Jadi keadaan yang berubah drastis, dramatis, itulah namanya taubat nasuha. Kalau keadaannya begitu-begitu, gua taubat sama perempuan, tetap aja kegoda, tetap aja ngerayu, tetap aja ngegombal, itu bukan taubat namanya. Rahimakumullah, harus ada perubahan dramatis keadaan kita dari sebelum taubat dengan setelah taubat. Itu baru disebut dengan nasuha. Salah saya bukan 3, ada 4 isunya. Yang keempat, masih ada 2 menit lagi, rahimakumullah. Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Nabi, jahidil kuffara, jahid itu dari kata jihad. Sungguh-sungguhlah, seriuslah kepada mereka yang tetap kufur, tetap melawan Allah SWT, wal munafiqin, dan kepada orang-orang munafik. Nah Bapak, di ayat ini waghlud alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka, tegaslah terhadap mereka, serius dan tegas. Serius untuk mengajak mereka kepada Islam, serius untuk menyadarkan mereka, mengingatkan kesalahan mereka, dan waghlud alaihim, jangan beri ruang, karena mukmin tidak tertipu 3 kali, apalagi sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, rahimakumullah. Ya. Bang, pinjam duit dong. Saya punya duit, tapi begitu Anda kembalikan pinjaman Anda yang lalu, insya Allah saya kena pinjamkan lagi. Harus begitu, Pak. Walaupun itu sahabat karib. Nah dia buat keminjem kan bilang gitu, lu balikin kapan? Ya Allah, belum juga dikasih udah nanya balikin kapan? Lu nggak kenal gua, kita kan kerja di satu tempat, 1 bulan, 2 bulan, 5 tahun nggak dibalikin. Begitu dia minjem lagi, jangan pernah pinjamkan. Waghlud alaihim, karena dia munafik, dia ingkar janji, ya kan? Rahimakumullah. Kan berlaku, Pak, korporasi itu bangkrut, bubar kalau mereka nggak punya sikap ketegasan terhadap mereka yang melanggar ketentuan pekerjaan atau profesionalisme, ya kan? Kadang-kadang kesalahannya menurut orang luar dilihat sepele amat, biasa amat, kok dipecat sih? Oh nggak bisa. Waghlud alaihim. Perusahaan-perusahaan yang eksis bertahun-tahun, termasuk insya Allah mudah-mudahan tempat antum bekerja ini adalah mereka yang serius, mereka yang punya kode etik yang kuat. Biasanya seperti itu, mereka lah yang bisa
bertahan dalam era kompetisi seperti sekarang ini. Nah, kita harusnya menjadi muslim juga begitu, biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Rahimakumullah. Yang kedua, kita insya Allah nggak jadi kafir, nggak jadi kufar. Tapi yang harus kita waspadai, kita mungkin banget jadi munafik. Bapak-bapak, siapapun termasuk saya. Apa yang paling dikhawatirkan oleh sahabat Nabi? Kemunafikan. Coba bapak baca sirah. Mereka takut banget jangan ngakunya Islam, membersamai Nabi, dapat gelar sahabat, dapat gelar dari Allah radhiyallahu anhu. Tetapi begitu diajak berjuang, berkorban untuk Islam, dia mundur, dia menunda, dia melipir, dia menyendiri, dia kabur dan seterusnya. Nah, jadi jangan munafik. Apa tuh munafik? Nggak sinkron, dohir sama batin, sederhana aja. Jadi kalau misalnya nih nggak suka sholat jamaah, ngomong aja, bang maaf ya, saya tuh nggak suka sholat jamaah. Itu orang jujur. Makanya dia nggak sholat jamaah. Tapi kalau sholat jamaah tapi tiba-tiba nggak suka sama temen sesama jamaah, itu munafik. Lah dia sholat jamaah gimana sih? Masa nggak suka sama temennya yang sejamaah? Sama kayak kerja di sini tapi nggak suka sama tempat bekerjanya, kan ajaib itu. Rahimakumullah. Munafik. Sinkronkan. Dohir itulah batin saya. Ketika batin saya nggak suka, maka dohir saya juga nggak suka. Tapi ini baik. Masa saya nggak suka jamaah? Maka belajar. Kita ngomong aja ke orang, Pak Yai, Pak Ustadz, saya itu kenapa ya nggak suka sholat jamaah, anti saya sama jamaah, ajari saya dong biar saya suka. Ayo. Dulu begitu kan sahabat Nabi stylenya kan, terang-terangan, Rasulullah, saya mau Islam tapi nggak mau ribet. Apa itu Islam? Nabi jawab, Islam itu engkau syahadat, engkau sholat, engkau puasa, engkau apa lagi? Bayar zakat, engkau haji. Apa kata si Badui itu? Rasulullah, 5 doang ya? Ya. Ya udah, kalau saya lakukan 5 ini masuk surga? Masuk surga kata Nabi. Sesimpel itu. Islam enak, boleh. Ustaz, saya itu anti sholat malam, gak suka sholat malam. Kasih tahu dong kenapa sih saya harus suka sholat malam. Tapi jangan coba-coba nanya, Ustaz, saya mulai benci istri saya. Itu mulai musibah. Itu jangan nanya saya lah, repot itu jawabnya. Kelas terakhir, rahimakumullah. Nah ini tentang istri-istri ya, contoh bagi orang-orang yang kufur, orang yang ingkar kepada Allah. Istrinya Imra'ata Nuh, Imra'ata Lut. Dua-duanya Nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi istrinya, Masya Allah, Nabi Nuh malah ikut-ikutan ngatain suaminya gila. Nabi Lut malah bersimpati, berempati kepada kaum Nabi Lut. Yang Nabi Lut udah tegas-tegas katakan, jangan berempati kepada mereka. Lah istri Nabi Pak, lagi-lagi bapak-bapak, ini nggak ada Nabi kan di sini kan? Kalaupun ada pasti Nabi palsu. Nggak ada Nabi, kita bukan Nabi Pak. Sama saya juga dipanggil Ustadz doang, padahal saya biasa aja. Istri kita semua bukan istri Nabi karena kita bukan Nabi. Maka jangan terlalu pede seolah-olah istrinya nggak mungkin jadi nggak bener. Nggak mungkin Ustadz istri saya solehah, tiba-tiba tahun depan minta cerai. Musibah nggak? Musibah lah. Itu kepedean namanya, jangan kepedean. Sama aja kita ngapain aja kerja atau ngapain, jangan kepedean. Terus Nabi kepedean? Enggak juga, tapi ini sengaja diskenariokan oleh Allah agar kita belajar. Enggak ada jaminan apapun, penjaminnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapan manusia itu terjamin beneran baik atau buruk? Hanya setelah ia meregang nyawa, baru ketahuan ini orang baik nih. Kok begitu? Udah mati, meninggalnya khusus khotimah kok, masa nggak baik? Ya, gitu ya, rahimakumullah. Hati-hati. Maka kita sebagai suami wajib didik istri. Dan kemudian ada yang enggak terpengaruh, istri-istri yang hebat ya, istrinya Fir'aun luar biasa keren, tetap soleha. Maryam nggak punya suami tapi luar biasa soleha, rahimakumullah. Nah bagian akhir dari surat Tahrim, bapak-bapak lihat gini Pak, surat Tahrim di awal ayat pertama dan sampai keempat itu Allah menegur istri-istri Nabi. Di ujung ini Allah memberikan gambaran yang lengkap bahwa perempuan itu macam-macam modelnya. Ada yang dia bahkan bukan istri Nabi, bahkan istri manusia terburuk, raja paling dolim di muka bumi, dia bisa jadi sangat soleh. Bahkan ada yang istri Nabi, dia nggak bisa istiqamah. Nah bapak, surah ini kata ulama ajarkan kepada istri kita. Nah, nanti dengar aja kalau si ibu ngasih ke bapak-bapak surat apa, ya udah kalau gitu ayah belajar juga surah, belajar aja nggak apa-apa kan. Jadi masing-masing ada surah yang perlu dipelajari. Demikian kajian kita di siang hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Rahimakumullah. Mudah-mudahan
Yang pertama sekali kita jadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hati-hati mencintai, tetap cinta utama kepada Allah, jangan bergeser, jangan pernah lebih mencintai apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadilah suami yang mudah untuk memberi maaf, jadilah suami yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia selalu mikir, saya harus jadi teladan. Itu nggak gampang Bapak, saya harus jadi teladan. Kemudian yang ketiga, rahimakumullah, taubat nasuha. Taubat nasuha jenis taubat terbaik. Jangan pernah sekedar istighfar saja, kemudian mengenang lagi keburukan, mengenang lagi kemaksiatan, tersenyum ketika mengenang nikmatnya kemungkaran lah. Tetapi bencilah kemungkaran sebenci-bencinya, sebagaimana kita membenci neraka dan takut kepada neraka, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rahimakumullah, jangan lupa untuk menjadi pribadi yang baik, ya, pribadi yang serius, tahu siapa yang harus ditegasi, tahu siapa yang harus ditoleransi, bersikaplah secara profesional. Jangan lupa ketika kita menasihati kesalahan orang lain, jangan-jangan kita salah. Serius menasihati temannya, jangan munafik. Enggak, taunya dia yang munafik. Maka selalu hati-hati ketika mulai memberikan nasihat kepada saudara kita. Yang kelima, yang terakhir, pastikan kita sebagai suami bertanggung jawab penuh untuk selalu berbaik sangka kepada Allah dan mendidik istri kita agar menjadi istri yang soleh. Demikian kajian pada hari ini, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.